Halo, kali ini kita akan berbicara masalah regulator tegangan variabel dengan Zener dan Darlington. Nah, begini ya. Kenapa kok harus pakai Darlington? Karena kita ingin membuat sebuah regulator yang ini VCC-nya yang apa? Yang bisa dibebani dengan beban yang besar atau ampernya tinggi gitu ya. Ini saya kasih R, kemudian di sini ada Zenernya, kemudian di sini ada potensio, kemudian di sini ada transistor, kemudian saya berikan atau feedingkan ke transistor lagi yang lebih besar. Nah, gini nggih bentuknya. Kemudian di sini adalah load. Nah, baru begini. Set. Nggih. Nah, kadang-kadang ada yang di sini ini dikasih apa? Kapasitor. Gitu. Nggih, agar apa namanya? Perpindahan tegangannya nanti bisa smooth, tidak langsung spontan gitu. Tapi kalau saya kok lebih baik tidak usah gitu ya. Oke, di sini ada dua dioda. Nah, di sini ada load. Nah, di sini ada R load gitu ya. Duh, maaf ini kok R load begini ya. Nah, arus yang melalui load ini kita kasih nama IE ya. Itu yang kita harapkan adalah 10 ampere. Nah, begitu juga IC-nya atau IC kan hampir sama dengan IE toh. Nah, IC-nya juga sama dengan 10 ampere. Oke. Nah, kemudian berapakah tegangan output yang saya inginkan di sini berarti ya. Nah, di sini V-load-nya ya. V-load yang saya mau itu minimal itu 15. Nah, arusnya 10 ampere. Oke, kemudian kita pertama harus cari transistor yang mampu dialiri 10 ampere dulu. Nah, itu saya sudah cari. Ini namanya, tipenya adalah 2N3055 ini ya, 2N3055 gitu. Nah, di sini kita cek. Ini ada maksimum rating ya, di sini maksimum rating. Kita lewati dulu. Kita cari yang saat on karakteristik. Nah, ini on karakteristik. Ya, ada on karakteristik. Di sini arus maksimalnya itu ini 10 ampere DC ya, dengan tegangan kolektor to emitornya 4 volt itu ya. HFE nya berapa ini HFE nya 5 ya, dan maksimalnya corek, berarti nggak ada maksimalnya, udah fix 5. Ini yang paling gampang. Kalau kita kok operasikan ke IC nya 4 ampere, HFE nya 20 sampai 70, ini menentukannya ini yang sok meleset itu ya, kadang-kadang meleset gitu. Nah, kalau kayak gini ini gampang, ini 50 ya, ini 5.0, berarti kita pakai yang ini. IC nya 10 ampere, VCE nya 4, HFE nya 5 ya. Nah, tadi apa? 2N 3055 dengan HFE itu sama dengan 5 itu ya. Nah, VCE nya, nah di VCE itu berarti kan ini C toh, ini E toh. Nah, padahal C itu nyambungnya ke VCC. Nah, berarti bisa kita tulis begini. Nah, ini VCE
Nah, begini. Itu adalah 4 volt. Nah, begitu. Oke. Nah, kemudian yang di sini maunya berapa tadi? 15 volt. Nah, ini belum saya kasih ground. Sebentar, saya urutkan dulu ya. Ini 15 ya, maunya di sini 15. Kemudian di sini ada VTH. VTH ini kan silikon gitu ya. Berarti 0,7 ya. VTH1. Ini sampai sini itu 0,7 volt. Nah, kemudian setelah ini ketemu, maka transistor yang ini kita harus cari. Ini 10 ampere, kemudian berapakah IB-nya? IB2 gitu ya. Nah, maka kita hitung dulu. IB itu kan sama dengan IC per HFE. Nah, IC-nya itu yang kita harapkan 10, HFE-nya itu 5, berarti berapa? 2 ampere gitu ya. Nah, kita cari arus yang transistor yang bisa mensuplai 2 ampere. Nah, berarti di sini harus 2 ampere. Nah, kan tidak sembarangan transistor kan, ini juga tinggi juga 2 ampere itu. Nah, ini saya nemu TIP31. Ini maksimum rating. Kemudian yang on lagi. Nah, ini. Mana? Oh, ini off. On karakteristik. Nah, ini ternyata di sini ada 1 dan 3. Berarti kan kita cari yang 3 toh. Nah, gitu. Ini ada berapa? Oh, ternyata 10 sampai 50. Nah, di sini 1 ampere itu adalah minimumnya ya. Sorry, kok minimumnya? Maksimumnya ya. Yang ini 3 juga maksimumnya. Nah, kalau seumpama kita punya 2, nah kemungkinan ada di sini. Ya. Di apa? Sorry, yang di 3 ini. Nah, di 3 ini itu di sini antara 10 sampai 50. Nah, ini biasanya ya, biasanya itu kita ngitungnya atau ambil HFE-nya itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah itu ya sekitar berapa ini? 30 ya, ini 10, 20, ini 50, 40. Antara 20 dan 5 dan 40 ada 30 ya. Biasanya diambil tengah-tengahnya seperti itu. Oke. Jadi di sini 2. Ini VCE-nya 4 sama. Kemudian ini kita ambil 30 gitu ya. Kita coba cek ya. Ini TIP P31, kemudian HFE-nya 30. Gitu. VCE-nya di sini 4. Gitu ya. Loh, berarti sama ini. Antara ini dan ini sama, 4 volt. Nah, 4 berarti di sini kita butuh 4 lebih dong di sini. Kenapa? Karena di sini ada VTH. Seumpama di C1 dan E1 ini butuh 4. Ini masih mensuplai untuk yang VTH-nya 0,7. Berarti di sini butuhnya lebih dari 4. Berapa? 4,7 kan gitu. Nah, saya tulis saja di sini. VCE 2 sama dengan VCE 1 ditambah VTH 2 ya, sama dengan berapa tadi? 4 volt ditambah 0,7 sama dengan 4,7 volt. Nah, gitu nggih. 4,7 volt. Kemudian, nah setelah itu ini berapakah tadi? HFE-nya itu 31, maka di sini berapakah IB-nya? Nah, di sini ada IB1 gitu ya. Nah, kita cari IB1. IB1. Nah, di sini aja ya. IB1 sama dengan IC1 dibagi HFE. IC1-nya itu adalah berapa tadi? 2 ampere, HFE-nya itu 30 gitu. Sama dengan berapa? Duh, saya belum buka kalkulator ya. Sebentar. Nah, ini kalkulatornya. Tadi berapa? 2 dibagi ya 30. Itu sama dengan 0,667 ya. Sama dengan 0,06 ya. 067. Begini. Itulah IB-nya ya.
ampere tentunya ya. Nah, begitu, atau sama dengan berapa? 1 2 3 67 mili ampere. Begitu nggih. Nah, 67 mili ampere ini kemudian potensionya berapa? Nah, potensio kalau menurut saya agar lebih smooth perubahannya itu memang sekecil mungkin gitu ya. Tapi sekecil mungkin itu juga tidak kecil-kecil banget, karena nanti kalau ini kecil maka arusnya juga akan tinggi yang lewat sini nanti ya. Nah, berarti kalau saya itu lebih memilih 50K. Sorry 10K saja. Nah, gitu, RV ya. Itu karena ini hanya sebagai pembagi tegangan aja toh ini di sini, agar tegangan ini VB. Nah, tegangan VB ini kan sama dengan ini tegangan di sini. Nah, tegangan VB itu sama dengan tegangan V load ditambah VTH1 tambah VTH2 itu ya. Nah, segini nih. Set. Itu. Oke. Itu adalah VB ya, sama dengan VB. Begitu. Oke. Nah, kemudian tadi saya pengen 15 lah minimal. Ini outputnya ya, 15 volt. Kemudian ditambah berarti VTH1, VTH2 di sini berarti ada berapa? Di situ ada sekitar 1,4 ya. 15 tambah 1,4 berarti 16,4 kan gitu. 16,4 itu di sini. 16,4 ada nggak dioda Zener 16,4? Kan nggak ada. Nah, yang ada di pasaran itu malah 18 ya. Ini ada DZ gitu dengan 18 volt. Nah, itu oke. Nah, 18 volt ya nggak apa-apa. Dah, berarti kita pakai yang 18 saja. Nanti berarti kita asumsikan bahwa di sini 18, kemudian ini panah ini kita maksimalkan. Jadinya begini. Kalau pas kondisi maksimal itu begini berarti panahnya. Nah, ke atas itu. Jadi arus itu dari ujungnya di sini dioda Zener, dari katodanya di sini. Nah, ke sini kemudian baru ke basis gitu ya. Nah, tegangannya berapa ya? 18 ini. Gitu, karena ini RV-nya seperti tidak dipakai, jadi dari Zener ini langsung ke basis gitu. Karena ini panahnya di posisi tertinggi. Nah, oke, untuk mensuplai IB sejumlah berapa tadi? Ini 67 mili. Berapakah R di sini? Ini saya kasih R apa ya? B gitu ya, RR bias gitu. Nah, berapa? Nah, kita harus tahu VRB-nya ini berapa di sini. Nah, kalau VRB jelas 18, nanti berapa di sini VCC-nya. Nah, oke, kita balik lagi ke output di sini. Ini seumpama di sini 15 ya. Andaikan tadi 15 tapi ternyata di sini Zenernya 18. Nah, kalau kita urut dari 18 dikurangi 1,4 ya. 1,4 itu kan hasilnya berarti 16,6 ya. Nah, di sini 16,6. 16,6 volt. Diganti lagi. Ya, karena tadi kan merujuk Zenernya ini yang adanya kok 18 volt yang ada di pasaran begitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita runut lagi ke atas ya. Di sini 16,6. Kemudian di sini ada tadi 4 volt ya, VCE 2-nya tapi tertambah VTH2. Nah, VTH2 di sini, maaf ini. Tadi saya tulis VTH1 ya, VTH2 gitu. Maka VTH2 0,7 berarti jadinya ini 4,7. 16,6 ditambah 4,7. Hasilnya berapa? Berarti 3 di sini tambah 6 ini ya. Nah, 13 berarti 11 2 ya, 21,3. Nah, 21,3 ya tanggung. Nah, kita kasih aja 22 volt gitu ya. Oke. Nah, itu sudah kita kasih 22 volt. Dari 18 ya sampai 22 ini ada margin berapa volt. Nah, ternyata di sini ada VRB-nya. Nah,
gini toh, sampai sini toh. Berarti ada 2 tambah 2 ya, bener 4 volt. Itu. Nah, 4 volt di sini arus yang bisa dilewatkan itu ya IB ini 67 gitu ya, 67 miliampere IB gitu. Nah, maka di sini berapakah R-nya? RB sama dengan VRB dibagi IB 1 sama dengan 4 volt dibagi IB satunya berapa? 67 miliampere, ya kan? Berarti sama dengan, ya, di sini 4000 dibagi 67, karena ini kita jadikan ampere toh. Nah, sama dengan berapa? 4000 bagi 67. Nah, 59,7 ya. Andaikan ini kita bulatkan aja 60 ohm gitu. Oke. Itu nggih. Nah, ini sudah ketemu ini. Jadi ada RB sudah ketemu. Ini ada 60 ohm, kemudian zendernya pakai yang 18 volt, RV-nya pakai yang 10, kemudian ini pakai TIP 31, transistor 1, transistor 2-nya 2N3055. Nah, R load. Nah, ini kan IE-nya itu kan di sini 10 ampere. Ya, kita set 10 ampere maksimalnya ya kan. Nah, berapakah R minimal agar bisa dilewati arus 10 ampere? Nah, tinggal hitung biasa aja. Nah, R load sama dengan V load-nya berapa? Nah, V load dibagi I load. Nah, atau kalau ini IC ya, IE ya. Nah, IC sama hampir sama dengan IE toh. Di sini V load-nya berapa? 16 ini ya. 16,6 volt dibagi IE-nya 10. Berarti berapa? 1,66 ohm. Itu ya, 1,66 ohm. Nah, itu. Oke, jadi ini R load minimal yang diperbolehkan untuk dipasang di loadnya. Wah, berarti kecil banget. Iya, kecil banget ini. Gitu ya. Mungkin motor ya, motor listrik DC tapi yang besar ini, kalau 15 volt 10 ampere ini biasanya gede gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kita hitung. Nah, kemudian kita simulasikan di Proteus. Kita ambil 2N3055. Ini sudah langsung terlihat. Maaf ini nge-lag. Sedang nge-lag. Nah, ini sudah selesai nge-lagnya. Oke, kemudian tadi apa? TIP 31. Ini sudah. Kemudian ada lagi apa? Potensiometer. Nah, pot HG kalau nggak salah namanya itu. Nggak ketemu. Oh, POT HG. Nah, ini pot HG ya. Nah, ini yang tidak ada package-nya. Kemudian resistor tadi berapa sih tadi? Sebentar saya buka lagi. Sekitar RB 60 ya. Yang ini R load-nya 1,6 ya. 60. Coba saya ke resistor mana? Resistor sekitar 60 itu di bawah kepala 6 ya. Nah, di sini adanya 62 ya. Nah, nggak apa-apa. Kemudian ada yang 1. Karena ini load ya, R-nya load dan bisa dialiri 10 ampere, maka kita pakai yang bahtnya besar nih ya, wire wound gitu ya. Di sini kan ada tadi 1,6 ohm ya. Dan ini yang paling kecil berapa ya? Yang paling kecil ini 10 ya. Oh, ini ada 0,1, 0,2 ya, 0,56. Nah, kita pakai yang 10 gini. Oke. Setelah itu kita buat coba di sini
ya, pas tengah. Kemudian yang TIP 31 juga agak renggang saja agar nanti bisa diberi apa namanya itu, ini sebentar voltmeter. Untuk baterai, oh baterai belum ya, baterai coba, baterai. Nah ini ada DC voltage source ya. Nah begitu, baterainya saya kasih ke kanan atau kiri. Nah sini kok malah saya bingung ya. Kemudian ada potensio. Nah potensionya agak disinikan. Coba saya kasih kok ini toh, DC ampere meter ya. Nah di sini nih, jadi kan pas ini, yang ini saya tarik sedikit ke kiri ya. Kemudian di sini ada, saya anu dulu deh. Kemudian ada zener. Oh zenernya kita belum punya. Dioda zener yang 18 volt. Nah mana ya, oh ini ya, ini tipenya 1N4746A itu ya. Ini pasti langka juga di pasaran ini. Tapi ada gitu ya, yang 18 volt itu ada begitu. Kalau langka pasti. Nah ini begini ya. Kemudian ada R tadi, R ini ya, tadi berapa ohm itu ya, 60 ya, 60. Kita rubah saja ini ya. Nah ini jadi R bias, kemudian ini 60. Nah begini. Nah kita kasihkan di sini. Kemudian ini saya kasihkan ke inputan, ini ke sini, ini ke sini ya. Atau begini, ini saya kasih apa, ampere meter saja biar nanti bisa kita cek ya, tentunya DC ampere meter ya. Itu. Nah, agar kita bisa cek apanya, arusnya ya, yang dilewatkan di sini itu. Nah begini. Kemudian tegangan. Nah di sini ada tegangan DC voltnya. Tadi kan di sini harusnya 4 ya, ini sampai sini ya 4 kan. Kemudian di sini harusnya juga 4, tapi nggak usah lah, nggak usah dicek yang di sini. Kemudian ada air load tadi. Air load ini 1,66 ya. Ya 1,66 begini air load. Ini saya putar, kemudian saya arahkan di sini. Nah ini ke sini. Sorry, biar apa? Biar nanti bisa dibaca tegangannya juga, DC volt. Nah, saya kasih DC volt di sini. Oh tentunya kasih anu ya, kasih apa? Sorry, kasih AC ammeter, DC ammeter ya. Ini kan untuk outputnya. Nah begini toh. Kemudian ini saya tarik di sini, ini saya kasih di sini. Oke, apalagi? Oh ini tegangannya ini belum. Arusnya ini ya, arusnya ini bisa saya kasih di sini ya, biar agak ringkes. Nah arus yang lewat R bias ini, oh kebalik. Kan positifnya di sini di kanan ya. Nah
Ini, aduh, ini agak diataskan sedikit nih harusnya. Nah, gini ya. Kemudian apa lagi nih? Tegangan di sini, tegangan belum. Nah, tegangan di sini kan belum diukur toh. Nah, ini kan tegangan sama dengan tegangan Zener toh di sini. Kalau seumpama ini pas di atas ini, nah ini toh. Nah, ini kan dari sini langsung ke panahnya, jadi tidak belum sempat lewat R V-nya ini di sini ya. Gitu. Ini berapa tadi? 10K ya. Coba kita kasih 10K. Karena 10K itu banyak di pasaran ya. Jangan cari 1K itu sulit Potensio. Oh, ini tadi berapa? 22 ya. 22. Oke, sekarang kita coba play. Ya, di sini terlihat 8,5. Di sini 14,7 ya. Di sini ada 8,4 volt. Nah, sebentar. Ini saya stop dulu sebentar ya. Nah, ini agar lebih jelas. Kemudian ini saya ini saya lupa, ini belum saya kasih DC voltmeter. Coba saya kasih DC voltmeter ya. Di sini ya, sambungkan sini juga boleh, sama ini. Jadi saya ukur ini, kemudian ini harusnya tadi 60 mili ya, saya ganti mili. Ini juga saya ganti mili, harusnya 60 mili di sini. Nah, kemudian di sini ampere, tetap sama semua. Oke, saya play lagi. Nah, di sini 4,85. Harusnya di sini berapa tadi? 4 ya. Nah, di sini harusnya 4 ini. 4, di sini 18. Phase Zener-nya berapa? Kita cek dulu. Phase Zener-nya 16,3. Nah, di sini pada 18. Oke, berarti ini diodazernya dalam kondisi off kalau kayak gini ya. Padahal ini kan sudah dimaksimalkan tuh di sini toh. Nah, jadi ini kan gini nyambung langsung sampai sini ya. Di sini diodazernya dalam kondisi off. Nah, kalau kondisi off ya ini nggak bekerja karena Zener itu kan regulator penurun tegangan. Jadi seumpama ada 22 volt di sini, maka disalurkan di sini sehingga di sini jadi turun 18 gitu ya. Nah, ini bagaimana ini agar turn on ya, menjadi aktif? Ini kita kecilkan ya. Kita kecilkan coba. Nah, ini coba sebelum saya kecilkan, ini tadi saya sudah bicara bahwa yang namanya HFE itu kalau nge-swing seperti tadi, HFE-nya mana ya? Ini yang HFE TIP31 ya. Ini coba on karakteristik mana? Ini ya. Nah, ini nge-swing dari 10 sampai 50 ini yang agak sulit ya. Agak sulit ini di sini. Jadi kenapa tadi kok IB1-nya ini malah jadi lebih tinggi, tapi di sini kok cuma 1,41 ya. Tadi kita pasang HFE-nya itu kan 25 ya. Ya kan? HFE-nya itu 25 untuk yang IB1. Mana IB1 ya? Ini ya. Oh, 30 ya, 30 di sini kita pasang 30. Nah, karena itu tadi agak sulit menentukan HFE, maka ini langsung kita turunkan saja agar arusnya di sini naik. Ini juga naik. Harapannya di sini 2 ampere ya. Pasti di sini kan kurang dari 2 ampere yang masuk sini, wong sini cuma 1,4 ya, dan di 79 mili lagi. Nah, harapannya di sini 2 ampere agar yang masuk ke Q1 ini menjadi 2 ampere. Ini kita turunkan dulu. Ya, kita turunkan coba sampai berapa ya? Seumpama 18 gitu. Soalnya tadi sudah saya simulasikan. Oke, pas ya 18. Kok bisa ngepas ya? Karena tadi sudah saya coba-coba gitu ya. Ini 18 ya. 18 ohm. Di sini yang apa? Yang turun di sini 155 mili, yang masuk sini 117 mili. Kemudian yang di sini 1,7 ya mirip. 1,7 tambah ini 111 mili masuk sini. Yang di sini 8
Nah, sampai sini 10 pas. Jadi yang mengalir ke air load itu 10 ampere ya, dengan tegangan 16,6. Kan pas di sini tadi 4,38. Di perhitungannya harusnya 4,7 ya. 4,7 di sini. Nah, di sini 4, berapa? 38. Nah, mirip-mirip. Nah, itu ya caranya untuk menyesuaikan HFE tadi. Daripada kita ngitung satu-satu lagi, lebih baik ini kita turunkan langsung di sini. Nah, kemudian ini 18,2 ya. Berarti genre-nya udah 18,2. Coba saya plot lagi di sini DC voltmeter. Nah, agar lebih percaya jenengan. Ini berapa? Nah, 18,2, 18,2. Nah, sekarang apabila ini kita turunkan, maka di sini akan berubah, tapi di sini harapannya tetap ya 18,2. Coba ini kita turunkan. No, ini turun, ini tetap. Oh, naik ya 18,6. Itu ya. Itu. Nah, ini. Turun. Nah, ini turunnya enggak ini naiknya terus enggak jadi 20 enggak, tapi ini kan turunnya signifikan nih, jadi 9 toh. Nah, gitu. Itu oke. Nah, kalau ini turun 7,91 berarti dikurangi 0,7 di sini, 0,7 di sini, maka hasilnya ini. Ya, outputnya adalah 6,4. Itu oke. Coba saya ulangi ya. Ini pas maksimal. Coba ini output dan output voltage dan output ampernya diamati ya. Ya, turun 12,3. Langsung di sini jadi 7,41 ampere ya. Turun lagi, nah 10, turun lagi 9. Nah, gitu. Oke. Terus sampai sini. Coba ini saya 50% kan. Ya, apakah di sini bisa pas tengah-tengah? Nah, ini udah 50%. Nah, di sini 3. Jadi 16 sampai 3. Jadi tidak linear. Kenapa enggak linear? Karena memang transistor itu enggak linear, ya. Transistor itu enggak linear. Nah, nanti kalau ini dibesarkan ya, seumpama Anda mempunyai beban yang R-nya itu tinggi, ini seumpama bebannya itu motor gitu kan, biasanya R-nya rendah. Nah, kalau semua bebannya tinggi, itu nanti ini lebih agak linear. Jadi apabila emitornya itu dibebani dengan R resistan yang tinggi, maka perubahannya nanti akan lebih linear. Ini karena rendah, jadi tidak linear. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Ini saya ganti 1K bisa nggak? Kita coba ya. Saya ganti aja 1K. Ini saya maksimalkan dulu. Begini. Nah, kemudian ganti 1K. Ini. Ya tetap bisa-bisa aja. Nah, 16,5 ya. Jadi agak naik. Tadi kalau waktu 10K 16, berapa ya? Sorry, turun malah kok. Nah, itu waktu 10K itu 16,6 tadi ya. Nah, 16,6 ya. Jadi kalau ini ditinggikan, maka di outputnya di sini naik sedikit. Tapi kalau terlalu turun, seumpama terlalu turun, nanti juga outputnya akan turun gitu. Nah, 1K seumpama ya, walaupun ini langka di pasaran. Oke, nah kalau 1K itu kita turunkan sedikit. Nah, ini penurunannya tidak begitu signifikan. Tadi kan ini kan maksimal ya, 1 kali klik ini kalau pakai 1 kilo dari 16,5 menjadi berapa? Klik. Nah, 15,6 ya. Tadi kalau kita kok pakai yang pakai yang 10 kilo, 1 kali klik turunnya langsung ke 12 ya, kalau nggak salah. Coba ya. 1 kali klik ya, klik, langsung ke 12. Tadi kan kalau 1 kilo 1 kali klik jadi 15. Nah, itu perbedaannya ini gede dan kecil ya, R-nya gede dan kecil. R-nya dibesarkan, maka output maksimalnya bisa tambah tinggi, tapi sedikit sekali, cuma 0, berapa. Tapi kalau ini diturunkan, turun memang output maksimalnya turun 0, berapa juga, kecil, tetapi lebih linear. Itu lebih linear kalau ini dikecilkan. Nah, seumpama ini saya kecilkan saja ya, 1 kilo gitu. Nah, toh outputnya masih nih outputnya jadi berapa? 15 ya. 16,5. Tadinya 16,6.
turunnya 0,1. Dan kalau satu kali klik tadi, saya ulangi lagi, jadi 15,6. Itu jadi lebih lebih smooth gitu perpindahannya ini. Nah gitu ya, lebih smooth lagi kalau jenengan ini potensinya pakai yang multi turn, 1 kilo multi turn ya. Mungkin harganya berapa ya, sekitar 30-an ribu kalau nggak salah. Ini BBM udah naik. Paketannya juga pasti, ekspedisinya pasti juga akan naik. Nah ini bisa 0 ya, bisa 0 toh. Kalau pakai IC yang LM317 itu kan minimalnya 1,2 gitu. Kenapa? Karena kalau yang 317 di sini dikasih R, Mas. Nah, Mas Mbak ya, di sini kasih R. Jadi transistor ini dalam keadaan saturasi. Aktif, dalam keadaan aktif yang minim ya gitu. Tegangannya minim sekitar 1,2. Itu keduanya ini saturasi. Begitu. Di dalam IC-nya itu maksudnya, itu transistornya ini dijadikan aktif. Ini juga dikasih R ya, agar aktif. Yang ini tok dikasih R agar aktif. Di sini biasanya dikasih dioda itu agar ini aktif juga. Gitu. Jadi ini kalau kita naikkan, nah di sini tegangannya cuma naik dari 1,4 sampai berapa volt gitu. Oke, nah ini kalau pas ini 0, nah ini transistor dalam keadaan off. Jadi memang benar-benar mati total ini. Seperti saklar bener. Saklarnya ini loh, 2 transistor ini loh ya, bukan yang komponen di sini. Gitu, oke. Oke, cukup sekian untuk obrolan kita hari ini, obrolan ya. Tentang percobaan kita hari ini, perhitungan ini tadi regulator tegangan variabel dengan Zener dan Darlington. Tujuannya Zenernya untuk variabel voltage-nya, Darlingtonnya untuk suplai arusnya dan juga simulasinya. Semoga bermanfaat.